Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah hematologi. Saya Derianti dengan NIM 211313036 akan memaparkan mengenai materi praktikum hematologi dasar. Tujuan umum dari pemeriksaan hematologi adalah untuk memantau status kesehatan, mendiagnosis suatu penyakit, memantau kondisi medis, dan memantau pengobatan. Yang pertama, pemeriksaan eritrosit dengan prinsip darah diancarkan dengan reagen Hayem sehingga eritrosit dapat dihitung menggunakan bilik hitung Improve Neubauer dengan 5 bidang kecil. Cara kerjanya, yang pertama, memipet darah menggunakan pipetoma, eritrosit sampai tanda batas 0,5 atau 1. Kemudian membersihkan sisa darah pada ujung pipet menggunakan tisu, kemudian ditambahkan reagen Hayem sampai tanda batas 101 dengan menghindari adanya gelembung udara. Kemudian dikocok pipetoma dengan menutup kedua ujung menggunakan jari selama 2-3 menit. Kemudian dibuang 3-4 tetes pertama, kemudian diteteskan ke dalam bilik hitung dengan cara mengalirkan 1 tetes pada pinggir kaca penutup. Kemudian inkubasi 2-3 menit agar sel menyebar dan diam. Kemudian hitung sel eritrosit di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali dalam 5 ukuran pada 0,20 mikrometer kali 0,20 mikrometer kotak sedang. Masing-masing terdiri dari 16 kotak kecil dengan ukuran 0,05 mikrometer kali 0,05 mikrometer. Kemudian eritrosit dihitung dengan cara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah. Nilai normalnya pada wanita 4-5 juta per mikroliter darah, pada pria 4,5-5,5 juta per mikroliter darah. Pada usia bayi baru lahir 4,8-7,2 sel per mikrometer. Pada anak 3,8-5,5 sel per mikrometer, kemudian pada pria dewasa 4,6-6 sel per mikrometer. Yang terakhir pada wanita dewasa 5-6 sel per mikrometer. Perhitungannya 5R atau 5 kotak kali 10.000 per mikroliter darah. Jadi jumlah eritrosit per mikrometer darah kali 10.000. Penurunan jumlah menandakan anemia dan penyakit yang klinis lainnya. Peningkatan jumlah menandakan polisitemia. Yang kedua ada pemeriksaan trombosit. Dengan prinsip darah diancarkan dengan penambahan reagen BCB atau Brilliant Crazy Blue. Trombosit diwarnai oleh alat pewarna Brilliant Crazy Blue sehingga sel berwarna biru terang dan mudah dihitung di bawah mikroskop. Cara kerjanya, menghisap darah ETA menggunakan pipetoma eritrosit sampai tanda batas 0,5 atau 1. Membersihkan darah yang tersisa di ujung pipet dengan tisu, mengidap reagen BCB sampai tanda batas 1,101, menghindari adanya gelembung darah, mengocok pipet 2-3 menit, kemudian dibuang 3-4 tetes pertama. Kemudian diteteskan ke dalam bilik hitung dengan mengalirkan 1 tetes di pinggir kaca penutup. Inkubasi selama 15 menit agar sel menyebar, kemudian hitung sel trombosit di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Dihitung trombosit pada 16 kotak kecil dengan ukuran 0,05 mikrometer dikali 0,05 mikrometer pada 10 kotak sampai dengan 25 kotak sedang eritrosit dengan ukuran 0,20 mikrometer kali 0,20 mikrometer. Trombosit dihitung dengan cara zigzag atau aturan kiri atas atau kanan bawah. Nilai normalnya pada usia prematur 100.000 sampai 300.000 sel per mikrometer. Pada bayi baru lahir 150.000 sampai 300.000 sel per mikrometer. Kemudian pada usia bayi 200.000 sampai 475.000 sel per mikrometer. Kemudian pada usia dewasa 150.000 sampai 400.000 sel per mikrometer. Jadi jumlah trombosit per mikrometer darah sama dengan T kali 500 dengan T jumlah yang dihitung. Untuk mengetahui trombositopeni atau trombositosis. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan leukosit dengan prinsip sampel darah diancarkan dengan larutan truk, maka sel darah selain leukosit akan hancur oleh asam asetat. Kemudian leukosit diwarnai oleh jenti violet. Jumlah leukosit dalam volume pengencaran tersebut dihitung dengan menggunakan bilik hitung. Adapun beberapa jenis dari sel leukosit ada neutrofil, monosit, basophil, limfosit, eosinofil, dan limosit. Cara kerjanya, memipet darah ETA sampai tanda batas 0,5 atau 1, pengencarannya sampai 20 kali, kemudian dibersihkan darah yang tersisa di ujung pipet dengan tisu, kemudian hisap reagen truk sampai tanda batas 101 untuk menghindari adanya gelembung udara. Kocok pipet
2-3 menit, kemudian dibuang 3-4 tetes pertama, diteteskan ke dalam bilik hitung dengan mengalirkan 1 tetes di pinggir kaca penutup. Kemudian inkubasi 2-3 menit agar sel menyebar. Hitung sel leukosit di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Hitung leukosit pada 16 kotak sedang dengan ukuran 0,25 mikrometer kali 0,25 mikrometer pada sudut bilik hitung. Trombosit dihitung dengan cara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah. Perhitungannya adalah 4B atau 4 kotak kali 50. Nilai normalnya 4.000 sampai 10.000 per mikroliter darah. Pengencerannya 20 kali. Nilai normal pada bayi baru lahir 9.000 sampai 30.000 sel per mikrometer. Anak usia 2 tahun 6.000 sampai 17.000 sel per mikrometer. Kemudian anak usia 10 tahun 4.500 sampai 13.500 sel per mikrometer. Untuk usia dewasa 4.500 sampai 10.000 sel per mikrometer. Jadi jumlah leukosit per mikrometer darah sama dengan N dengan jumlah yang dihitung kali 50. Penurunan jumlah disebut leukopenia, peningkatan jumlah disebut leukositosis. Kemudian ada eosinofil. Dengan prinsip sampel darah dihancurkan dengan pelarut yang mengandung eosin atau von Dungen yang dapat melisiskan sel selain eosinofil dengan granula eosinofil berwarna merah, sehingga dengan mudah dapat terlihat jumlah sel eosinofil dihitung dalam kamar hitung di bawah mikroskop. Cara kerjanya, yang pertama, pipet darah ETA sampai tanda batas 0,5 atau 1. Kemudian dibersihkan darah yang tersisa di ujung pipet dengan tisu. Kemudian hisap reagen von Dungen atau sampai tanda batas 101. Hindari adanya gelembung udara. Kemudian kocok pipet 2-3 menit. Kemudian buang 3-4 tetes pertama. Teteskan ke dalam bilik hitung dengan mengalirkan 1 tetes di pinggir kaca penutup. Inkubasi 15 menit agar sel menyebar. Kemudian hitung sel eosinofil di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Hitung eosinofil pada 9 kotak besar dengan ukuran 1 mikrometer kali 1 mikrometer. Eosinofil dihitung dengan cara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah. Nilai normalnya 50 sampai 350 sel per mikrometer. Pengencerannya sampai 10 kali. Jadi jumlah eosinofil per mikrometer per darah sama dengan N kali 100 per 9. Jumlah eosinofil dalam darah untuk mendiagnosis masalah klinis terutama infeksi parasit dan alergi. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan retikulosit. Prinsipnya, retikulosit adalah eritrosit muda yang masih mengandung sisa-sisa kromatin atau RNA. Sisa-sisa RNA diwarnai dengan pewarnaan supravital atau new methylene blue atau brilliant crazy blue, membentuk granula atau filamen berwarna biru. Cara kerjanya ada dua. Yang pertama, cara basah dengan meletakkan 1 tetes larutan supravital di tengah-tengah kaca objek. Kemudian letakkan 1 tetes darah ETA di atas zat pewarna. Kemudian campurkan kedua tetesan sampai homogen. Tutup campuran dengan kaca penutup hingga lapisan dasarnya menjadi benar-benar tipis. Inkubasi beberapa menit, periksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Kemudian pilih area di mana eritrosit tersebar merata. Kemudian hitung jumlah retikulosit dalam 1000 eritrosit. Yang kedua, ada cara kering dengan memasukkan 3 tetes zat warna supravital ke dalam tabung serologi. Kemudian tambah 3 tetes darah ke dalam tabung, kocok hingga kedua campuran homogen. Kemudian pipet dan teteskan sebanyak 1 tetes ke dalam kaca objek. Kemudian buat sediaan apus dan membiarkan kering di udara. Memeriksa sediaan di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Pilih area di mana eritrosit tersebar merata. Kemudian menghitung jumlah retikulosit dalam 1000 eritrosit. Nilai normalnya 0,5 sampai 1,5% atau 25.000 sampai 75.000 per mikroliter darah. Pada bayi baru lahir 2,5 sampai 6,5%, pada bayi 0,5 sampai 3,5%, pada anak 0,5 sampai 2%, dan pada usia dewasa 0,5 sampai 1,5%. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memantau keadaan sum-sum tulang sebagai produsen eritrosit dan hilangnya eritrosit dari sirkulasi darah sebagai akibat bermacam-macam jenis anemia atau pendarahan dan terapi anemia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.